Halo teman-teman semuanya, ini video yang kedua. Semoga suaraku sudah agak cukup jelas ketimbang yang kemarin. Video yang kemarin itu tentang kenapa sih aku di Korea. Jadi tadi kalian sudah melihat video kegiatan aku yang kurang lebih sudah 1 minggu lebih lah ada di tempat yang baru. Jadi aku sudah pindah dari tempat karantina ke tempat akomodasi. Kemudian ini aku sudah menjalani belajar bahasa Korea gitu. Terus juga aku mau cerita tentang 3 hal dan juga sekaligus jawab pertanyaan kalian. Oke, yang pertama tentang tempat akomodasi. Jadi kita kan belajar bahasa Korea selama 1 tahun sebelum kita masuk perkuliahan nih. Jadi kita kan kuliah di kampus X, kita diminta untuk belajar bahasa Korea di kampus Y gitu. Jadi di kampus Y itu di sini aku kan di Jeju selama 1 tahun untuk belajar bahasa Korea. Dan untuk akomodasi biasanya bisa di asrama atau di akomodasi yang sudah dipilih gitu. Jadi kita nggak bisa nyari tempat tinggal seenaknya kita. Dan beasiswa yang kita peroleh itu harus kita kelola untuk ya bayar akomodasi, bayar makan, beli buku dan sebagainya. Kebetulan kami tidak ditinggal di asrama kampus karena kondisi saat ini, jadi kami di-assigned untuk akomodasi di luar kampus dan itu tempatnya nyaman. Kalau kalian penasaran, next aku akan buat videonya tentang itu. Kemudian kelas bahasa Korea aku. Jadi setiap kampus yang mengelola pembelajaran bahasa Korea itu diminta untuk kan buat programnya, dan kami itu diberi placement test untuk mengetahui kemampuan kami berbahasa Korea. Kemudian kalau in case-nya di tempatku, kami dikasih placement test, kemudian hadirlah 2 kelas, yang pertama kelas A dan yang kedua kelas B. Kelas A itu startnya bukunya dari 1A, kemudian kelas B itu startnya dari buku 3A. Jadi bisa dibilang kelas A itu kelas beginner, kelas B itu kelas ya intermediate advance gitu. Dan kebetulan aku ada di kelas B. Dan aku mau cerita nih tentang pembelajaran bahasa Korea di sini. Jadi di kelasku itu semua teman-temanku itu sangat semangat belajar bahasa, apalagi bahasa pengantar kami setiap hari itu sudah bahasa Korea dan quite stressful untukku sebenarnya. Terus juga tugasnya ada aja, jadi kami belajar dari jam 9 sampai jam 3 dan plus jam 4 karena ada self study. Kemudian di sela-sela jam ada waktu break sekitar 10 menit, dan setelah itu kami ada tugas dan sebagainya. Itu sebenarnya nggak masalah sih, yang menjadi hal yang baru itu karena budayanya aja sih. Tapi so far so good and menyenangkan sekali. Nah, kemudian aku mau jawab pertanyaan yang banyak banget ditanyakan. Di mana sih dapat informasi tentang beasiswa GKS? Teman-teman, beasiswa GKS ini kan beasiswa official dari pemerintah Korea melalui Kementerian Pendidikannya. Jadi, aku sangat sarankan untuk langsung cek di websitenya NIAD. Linknya aku kasih deh. Jadi banyak banget yang DM aku, gimana caranya dapat beasiswa? Aku semangat jawab, cuman aku akan sangat highly recommend teman-teman untuk cek dulu websitenya, dan lebih baik teman-teman tahu informasi basicnya dulu, jadi kita bisa discuss lebih lanjut gitu. Nanti aku kasih linknya juga di bawah. Kemudian aku mau kasih tips nih buat teman-teman semuanya. Tips yang aku ngerti sih udah pernah dibahas atau belum. Jadi tips dari aku itu lebih baik teman-teman belajar basic bahasa Korea. Kalau teman-teman sudah bisa at least di level beginner ataupun juga bisa membaca Hangul ataupun bercakap-cakap seperti itu amat sangat membantu teman-teman untuk persiapan di sini, dalam artian belajar bahasa Korea di sini. Karena sebelum kita nanti belajar di master atau PhD, kita harus lulus minimal topik 3. Minimal itu topik 3, dan menurutku topik 3 itu lumayan challenging. Dan jadi teman-teman bisa memanfaatkan waktu dengan udah punya bekal di sini, tinggal mempersiapkannya aja gitu. Jadi istilah waktu teman-teman menonton drama boleh banget, dengerin lagu-lagu Korea juga boleh banget, atau variety show kayak aku,
atau juga ikut les, bisa les atau self study. Pokoknya punya basic itu lebih baik, karena based on my experience ataupun aku juga lihat teman-teman itu yang sudah punya basic itu buat kelas jadi hidup dan cepat, dan teman-teman jadi di sini tidak benar-benar mulai dari nol. Kayaknya itu dulu sharing dari aku kali ini, karena aku jam 4 harus ada program lagi, tapi aku sangat senang karena aku bisa menyempatkan waktu buat share sama teman-teman semuanya. Jadi sampai jumpa di video aku selanjutnya. Annyeong.